Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Nah, Ibu berharap semuanya dalam kondisi yang baik, yang fit, agar proses pembelajaran hari ini dapat kalian ikuti dengan baik. Namun sebelumnya, kita mau berdevosi dulu bersama, kita mau merenungkan sedikit dari firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Kami boleh merasakan mujizat Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sukacita untuk kami boleh melakukan setiap aktivitas kami hari ini. Kami mau belajar, namun sebelumnya kami mau devosi dulu. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang memampukan kami, agar setiap firman yang ditaburkan boleh tumbuh dan boleh menjadi berbuah, dan buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di 1 Korintus 18, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Nah, persiapkan Alkitabnya, persiapkan catatannya untuk kalian boleh merangkum devosi ini ya. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Nah, kita akan fokus pada ayat yang ke-18 terlebih dahulu. Nah, di sana dikatakan, Ibu bacakan untuk kita semua, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Ibu mau bercerita mengenai hal ini ya. Jadi di perhelatan SEA Games yang ke-30 di Filipina tahun 2019 yang lalu, ada sebuah insiden di mana banyak orang tidak mengira bahwa salah satu dari atlet ini melakukan hal yang heroik begitu ya. Namanya adalah Roger Kasugai. Roger Kasugai. Atlet ini berasal dari Filipina. Nah, atlet ini bersaing dengan atlet Indonesia, namanya Arif Nur Hidayat, bukan Pak Arif Nikolas Takayat ya, Arif Nur Hidayat. Nah, perlombaan yang mereka langsungkan itu ada di pantai, jadi berselancar begitu ya. Jadi kedua orang ini bersaing untuk memperebutkan posisi yang pertama. Nah, ketika si Roger ini sudah ada di posisi yang pertama, lalu si Arif ada di posisi yang kedua, tiba-tiba si Arif ini mengalami insiden di mana tali yang seharusnya menempel di kaki itu terputus sehingga dia terbawa arus ombak dan dia tenggelam dan sempat hilang gitu ya. Nah, si Roger yang mengetahui hal ini, dia berbalik dan mencari Arif. Nah, sementara kita tahu bahwa Roger ini sudah sedikit lagi menuju garis finish, tapi dia lebih memilih untuk menyelamatkan Arif yang sempat hilang begitu ya. Jadi mungkin kita merasa bahwa ini adalah keputusan yang bodoh begitu ya, keputusan yang bodoh. Kenapa bodoh? Itu loh si Roger loh udah sedikit lagi di garis finish jadi pemenang yang pertama di SEA Games 2019, tapi dia memilih untuk melakukan hal yang lain untuk menyelamatkan orang lain begitu ya. Yang mungkin kalau diulang lagi bisa jadi Roger ini tidak berada di posisi yang pertama lagi. Nah, tapi kita lihat sebagai orang Kristen, Tuhan justru memiliki hati seperti Roger begitu ya. Tuhan yang seharusnya ya nggak apa-apa duduk di tahta kerajaan, hidupnya enak, tidak harus mengalami kesusahan, tapi dia memilih untuk menjadi manusia, 100% Allah, 100% manusia. Selama dia menjadi manusia, dia mengalami kesengsaraan, dia lebih memilih untuk berjalan menyusuri berbagai tempat untuk memberitakan Injil begitu ya. Jadi kita melihat ada dua perbedaan kalau misalnya kita melihat hal ini. Bisa jadi kita mengutuki Roger, aduh kenapa sih harus ditolong, kenapa sih nggak diselesaikan dulu baru ditolong gitu. Nah, kembali lagi ke ayat 18 tadi, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, mungkin bagi beberapa orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah hal yang bodoh. Kenapa hal yang bodoh? Kenapa sih harus rela mati bagi orang-orang yang berdosa?
Tapi kalau Tuhan Yesus tidak mati bagi orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang durhaka ini pun akan mati untuk selama-lamanya. Tapi pengorbanan Tuhan di kayu salib itu membawa kemenangan bagi kita. Mungkin seperti Roger, tidak menjadi orang yang berada di posisi yang pertama, tidak ada di juara yang pertama. Tapi pengorbanan Roger untuk Arif itu jauh lebih dihargai dibandingkan dengan Rogernya juara 1 tapi dia tidak melakukan apapun. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, apakah kita sudah berani mengorbankan diri kita, mengorbankan kepentingan kita untuk kepentingan orang lain? Nah, kalau seandainya ibu jadi Roger, jika mengikuti kemauan daging ibu, ya ibu pengen nih juara 1 supaya terkenal di seluruh dunia, yaitu kedagingan kita. Tapi kalau misalnya kita benar-benar ada di posisinya Roger, apakah kita mampu mengambil keputusan seperti keputusannya Roger? Dia lebih memilih untuk menyelamatkan Arif terlebih dahulu. Nah, kita harus memaknai pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai hal yang bukan kebodohan. Ya, kita menganggap bahwa Tuhan benar-benar mati bagi kita, Tuhan benar-benar mengorbankan dirinya bagi kita yang berdosa ini. Kalau ditanya siapa sih manusia yang hanya setitik debu yang Tuhan giniin aja bisa mati begitu ya. Tapi Tuhan begitu banyak berkorban untuk kita. Nah, apakah kita sudah memberikan hidup kita juga untuk Tuhan, untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk memaksimalkan apa yang kita punya? Misalnya aja dalam hal talenta. Apakah kita sudah menggunakan talenta kita untuk memberkati orang lain? Misalnya kita bisa musik. Ketika kita diminta pelayanan di gereja, kita memilih, nggak mau lah, aku nggak usah pelayanan, aku malu. Atau aku nggak suka pelayanan di gereja, aku mau di pelayanan di rumah aja lah, main untuk diri sendiri. Apakah kita memilih jalan yang seperti itu, atau kita memilih seperti Roger, meninggalkan harga diri yang mungkin bisa lebih baik, atau mungkin lebih mendapatkan uang yang banyak, tapi lebih memilih untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan hal yang sama? Jangankan untuk orang lain dulu, apakah untuk orang-orang yang ada di dalam keluarga kita sudah melakukan hal yang sama? Apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah kita mengikuti teladannya Tuhan yang sudah mati untuk kita, mati berkorban untuk menebus kita yang durhaka ini? Nah, semoga firman Tuhan ini boleh menjadi refleksi untuk kita bersama. Kalau kalian mau nonton video tentang Roger dan Arif itu ada di YouTube ya. Jadi kalian bisa lihat bagaimana caranya Roger menolong Arif dan apa yang Roger lakukan setelah mereka sampai di darat. Begitu ya. Jadi semoga firman Tuhan yang singkat ini benar-benar menegur kita. Apakah kita benar-benar sudah memberikan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan melalui pelayanan kita di sekitar kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari banyak hal yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Namun terkadang kami berpikir apa yang sudah Tuhan berikan, kami konsumsi untuk diri kami sendiri. Tuhan berikan kami bakat, kami gunakan untuk diri kami sendiri. Tapi hari ini kami diingatkan melalui cerita Roger dan Arif. Kami tahu Tuhan, kalau kami sebagai Roger, bisa jadi kami memenangkan pertandingannya dulu, lalu mencari Arif yang terhilang. Tapi di sini Roger memberikan hidupnya sepenuhnya untuk membantu Arif terlebih dahulu. Kami tahu pengorbanan Tuhan jauh lebih besar dibandingkan pengorbanan Roger kepada Arif. Tuhan berikan kami hati yang mau belajar agar hidup kami pun boleh kami berikan untuk Tuhan melalui pelayanan yang ada di sekitar kami. Berikan kami kerendahan hati agar kami mau belajar, agar kami mau dengar-dengaran, terlebih di dalam proses pembelajaran di mana Bapak Ibu Guru berusaha memberikan yang terbaik untuk kami. Kami pun boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pembelajaran kami. Berkati kami Tuhan agar proses pembelajaran hari ini juga dapat berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat belajar anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Hadirat-Mu Yesus di setiap waktu, kasih dan anugerah-Mu ajarku hidup seperti-Mu, sukacita
Aku merindu Yesus.